Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Mengsari dari PMT 6B NIM 19810521661 akan mempresentasikan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP daring, luring, dan tatap muka. Yang pertama akan saya presentasikan rencana pelaksanaan pembelajaran untuk daring. Sekolah atau satuan pendidikannya ialah SMP, mata pelajaran matematika, materi pokoknya persamaan dan pertidaksamaan linear, satu variabel, kelas 7 semester ganjil. Alokasi waktu yang kita gunakan 2 kali 40 menit, KD 1.1 dan 1.2 pertemuan pertama. Di sini ada tujuan pembelajarannya. Setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran daring melalui aplikasi Google Classroom, siswa dapat memahami konsep persamaan linear satu variabel, menentukan nilai variabel dalam persamaan linear satu variabel. Selanjutnya langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Yang pertama, alokasi waktu 10 menit untuk kegiatan pendahuluan, yaitu penguatan pendidikan karakter. 1. Melakukan pembukaan dengan salam untuk memulai pembelajaran, memeriksa kehadiran peserta didik pada aplikasi Google Classroom. Kemudian mengaitkan materi pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik terhadap materi minggu yang lalu, mengingatkan kembali materi dengan bertanya. Memberikan gambaran tentang materi dalam kehidupan sehari-hari, memberitahu tentang tujuan pembelajaran materi kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada pertemuan yang sedang berlangsung. Selanjutnya untuk kegiatan inti, alokasi 60 menit. Yang pertama, literasi. Siswa menggunakan panca inderanya untuk mengamati tayangan melalui contoh, gambar, atau video tentang konsep persamaan linear satu variabel. Guru mengajak siswa untuk mengamati dialog antara dua siswa. Guru meminta siswa untuk mengajukan pertanyaan terkait hal yang diamati. Usahakan pertanyaan yang diajukan oleh siswa penting untuk belajar lebih banyak tentang materi yang sedang dibahas. Misal, apa perbedaan antara kalimat tertutup dan terbuka? Apa saja ciri kalimat tertutup? Bagaimanakah mengetahui nilai kebenaran suatu kalimat tertutup atau HOTS? Kemudian guru memberikan gambaran tentang pentingnya memahami konsep persamaan linear satu variabel. Kemudian kegiatan selanjutnya ialah critical thinking. Di dalamnya guru meminta siswa untuk bernalar dengan menjawab beberapa pertanyaan pada buku siswa. Guru memfasilitasi siswa dalam memahami masalah nyata yang disajikan, yaitu mengidentifikasi apa yang mereka ketahui, apa yang perlu mereka ketahui, dan apa yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan masalah berkaitan dengan konsep persamaan linear satu variabel. Guru dan siswa saling tanya jawab tentang masalah yang berkaitan dengan konsep persamaan linear satu variabel. Siswa menjelaskan tentang konsep persamaan linear satu variabel dan hasil tanya jawab tadi dengan kata-katanya sendiri. Kemudian kegiatan selanjutnya ialah collaboration atau kerjasama. Di dalamnya guru membagi siswa menjadi 5 kelompok. Kemudian guru meminta siswa untuk memahami beberapa contoh kalimat tertutup, kalimat terbuka, dan persamaan linear satu variabel. Guru memberikan motivasi kepada siswa dalam melaksanakan diskusi. Kemudian guru memantau kinerja peserta didik mengisi lembar penilaian sikap dan keterampilan. Kegiatan selanjutnya, communication atau komunikasi. Di dalamnya guru membimbing peserta didik untuk menentukan penyelesaian masalah yang paling tepat dan berbagai alternatif pemecahan masalah yang peserta didik temukan berkaitan dengan materi konsep persamaan linear satu variabel. Peserta didik menyusun laporan hasil penyelesaian masalah, misalnya dalam bentuk gagasan, model, ataupun catatan hasil lembar kerja. Kegiatan selanjutnya ialah creativity atau kreativitas. Di dalamnya setiap kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil kesimpulan yang diperoleh. Setiap kelompok diminta untuk saling memberikan tanggapan dan saling melengkapi. Guru mengumpulkan semua hasil diskusi tiap kelompok dan dengan tanya jawab, guru mendengarkan semua siswa pada kesimpulan mengenai konsep persamaan linear satu variabel berdasarkan hasil presentasi kelompok. Selanjutnya penutup untuk alokasi waktu 10 menit, yaitu peserta didik dan guru. Guru dan siswa melakukan refleksi dengan mengevaluasi seluruh aktivitas pembelajaran serta menyimpulkan manfaat hasil pembelajaran yang telah dilaksanakan. Guru melakukan rekapitulasi nilai pengetahuan dan keterampilan dari kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan, dan guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Selanjutnya untuk penilaian pembelajaran ada tes tertulis dan praktek. Untuk tes tertulisnya sudah terlampir, dan prakteknya peserta didik diminta menyelesaikan soal-soal yang terdapat pada buku siswa atau soal yang diberikan oleh guru. Soal didapatkan dari LKPD yang telah saya buat.
Di sini ada LKPD atau lembar kerja peserta didik untuk kelas 7 semester 1 mengenai matematika berbasis pendidikan saintifik. Untuk lembar kerja peserta didik, kompetensi dasarnya yang pertama menjelaskan dan menentukan nilai variabel dalam persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel, kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Indikatornya, menemukan atau menyimpulkan konsep atau pengertian dari persamaan linear satu variabel. Materi kalimat tertutup dan kalimat terbuka. Petunjuk pengisian LKPD yang pertama, baca dan pahami LKPD berikut dengan seksama. Kemudian ikuti setiap langkah-langkah kegiatan yang ada. Diskusikan dengan teman sekelompokmu mengenai apa yang harus kamu lakukan dan tuliskan hasil diskusi pada tempat yang telah disediakan. Kemudian jika masih dapat masalah yang tidak dapat diselesaikan, maka bertanya pada guru. Nah, ini adalah soal-soal LKPD yang akan diselesaikan oleh peserta didik. Baiklah, selanjutnya rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP untuk luring. Sekolah atau satuan pendidikannya SMP, materi pelajaran matematika, materi pokok, persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel, kelas 7 semester ganjil, alokasi waktu 2 kali 40 menit pertemuan kedua. Kegiatan pembelajaran. Untuk kegiatan pendahuluan, alokasi waktu 10 menit, guru melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran. Guru memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. Guru menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran. Kegiatan inti, guru menyajikan masalah yang berkaitan dengan materi persamaan linear dan pertidaksamaan linear satu variabel. Guru bersama peserta didik mengkonstruksi persamaan mengenai materi persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Guru membagikan LKPD dan meminta peserta didik mengerjakan di rumah dalam jangka waktu yang ditentukan. Guru meminta siswa mengumpulkan LKPD yang telah diberikan dan mengambil LKPD untuk pertemuan berikutnya. Selanjutnya, kegiatan penutup untuk alokasi waktu 10 menit. Guru memeriksa pekerjaan siswa yang selesai langsung diperiksa. Kemudian guru memberikan penguatan konsep yang diperlukan dan guru mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan salam dan doa. Tujuan pembelajaran yang pertama, setelah mengikuti rangkaian pembelajaran daring melalui aplikasi Google Classroom, siswa memahami konsep persamaan linear satu variabel. Siswa menentukan nilai variabel dalam persamaan linear satu variabel. Penilaian pembelajaran yang pertama untuk kinerja, siswa diberikan tugas mengerjakan soal berupa esai yang terdapat di LKPD berdasarkan indikator pada tiap akhir pertemuan. Untuk investigasi, siswa melakukan penyelidikan pada saat mengerjakan soal di rumah untuk menentukan konsep. Soal yang didapat atau esainya itu dari LKPD yang telah saya buat. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran untuk tatap muka. Satuan pendidikannya SMP, mata pelajarannya matematika, kelas 7 semester ganjil, materi persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Alokasi waktu yang diperlukan ialah 2 kali 40 menit. Baiklah, kompetensi intinya yang pertama menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut untuk aspek sikap, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya untuk aspek sikap. Yang ketiga, memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata untuk aspek pengetahuan. Yang keempat, mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori untuk aspek keterampilan. Di sini ada kompetensi dasarnya atau KD, yaitu menjelaskan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel dan penyelesaiannya. Untuk IPK atau indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama menjelaskan persamaan linear satu variabel dan penyelesaiannya. Yang kedua menjelaskan pertidaksamaan linear satu variabel dan penyelesaiannya. Kemudian KD yang kedua 3.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. IPK-nya atau indikator pencapaian kompetensinya menyelesaikan masalah berkaitan dengan persamaan linear satu variabel. Yang kedua, menyelesaikan masalah berkaitan dengan pertidaksamaan linear satu variabel. Tujuan pembelajaran: 1. Setelah melakukan diskusi kelompok dan mengisi LKPD, peserta didik dapat menganalisis persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel dengan benar. Yang kedua, setelah melakukan diskusi kelompok dan mengisi LKPD, peserta didik dapat menemukan nilai variabel dalam persamaan linear dan variabel dengan tepat.
Untuk materi pembelajaran reguler, yang pertama memahami konsep persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Selanjutnya menyelesaikan persamaan menggunakan penjumlahan dan pengurangan, menyelesaikan persamaan menggunakan perkalian dan pembagian, dan menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Untuk kegiatan pembelajarannya, pendahuluan, alokasi waktu 10 menit. Yang pertama memulai pembelajaran dengan mengucap salam dan sapaan dan mengajak berdoa untuk memulai kegiatan belajar. Yang kedua menyampaikan pesan untuk menyiapkan segala peralatan yang diperlukan. Yang ketiga menjelaskan topik materi yang akan dipelajari dan tujuan pembelajarannya, yaitu tentang PLSP, metode penjumlahan dan pengurangan, serta pembagian dan perkalian. Selanjutnya untuk kegiatan inti, alokasi waktu 60 menit. Yang pertama, siswa mengenal model kartu aljabar untuk variabel X dan konstanta melalui penjelasan guru. Siswa menyimak tayangan objek matematika yang disajikan guru melalui infocus atau media gambar. Siswa menyusun kartu aljabar untuk PLSP tertentu untuk mengonfirmasi hasil pelaganya. Dan yang terakhir, siswa mengerjakan latihan-latihan penyelesaian PLSP dengan metode penjumlahan atau pengurangan serta pembagian dan perkalian secara mandiri. Untuk kegiatan akhirnya, alokasi waktu 10 menit. Untuk penilaiannya yaitu teknik penilaian sikap belajar atau partisipasi, kehadiran, penyerahan tugas, dan shared progress. Selanjutnya untuk penilaian pengetahuan, formatif test, laporan hasil KBM dan PH. Untuk penilaian keterampilan, tugas pemecahan masalah atau tugas proyek. Baiklah, sekian penjelasan presentasi dari saya Desi Mangsari. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.